Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Miftahul Jannah dan saya merupakan mahasiswi Stikes Panakukang Makassar, di mana saya mengambil program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Stikes Panakukang Makassar yang beralamat di Jalan Adiaksa nomor 5 Masale, Kecamatan Panakukang Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI melalui Yayasan Perawat Sulawesi Selatan YPSS yang menyelenggarakan perguruan tinggi di bidang kesehatan. Khususnya program studi D3 dan S1 keperawatan, program studi profesi nurse, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Untuk program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kita akan mempelajari hal-hal yang meliputi pencatatan, pelaporan, pengumpulan, pendaftaran, pengisian, dan analisis data terkait kebutuhan informasi untuk mendiagnosa pasien agar mendapat penanganan dan perawatan yang tepat. Nah, salah satu kegiatan yang penting yang harus dipelajari di jurusan ini adalah coding atau pengkodean penyakit, di mana perekam medis akan mengkode diagnosis penyakit ataupun tindakan ke dalam kode internasional atau International Classification of Disease. Dan masih banyak lagi yang dipelajari di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ini. Dan termasuk salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi Puskesmas menggunakan aplikasi Visual Basic. Dan langsung saja saya ke aplikasinya. Langsung saja, sama pada video-video sebelumnya, ini merupakan aplikasi Visual Basic yang dimana di sini ada aplikasi untuk Simpus atau Sistem Informasi di Puskesmas yang saya buat di Visual Basic. Nah, pertama-tama kita login di Visual Basic dengan memasukkan username dan password. Dapat kita lihat di sini username-nya yaitu Simpus dan passwordnya yaitu Simpus dengan angka 1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada entitas utama dan juga ada entitas relasi. Nah, langsung saja kita ke yang pertama yaitu entitas utama pasien. Nah, ini merupakan form identitas atau pasien. Di sini saya telah menginput beberapa data, dapat kita lihat di data grid. Nah, langsung saja di sini semisal saya akan mencari salah satu nomor rekam medis. Kita input nomor rekam medisnya. Kemudian setelah itu kita klik icon cari. Maka data untuk nomor rekam medis tersebut akan muncul. Di sini saya akan mengubah statusnya dengan mengklik icon ubah. Dapat kita lihat untuk status telah berubah. Nah, selanjutnya untuk filter di sini saya memfilter menggunakan nama pasien. Misal di sini saya menginput nama yang berawalan muh. Maka semua nama yang berawalan muh akan muncul. Nah, di sini saya mencari dengan nama Muhammad Yusuf. Maka data pasien dengan nama Muhammad Yusuf akan muncul di data grid. Kemudian kita klik 2 kali, maka akan secara otomatis muncul di form. Di sini kita ubah statusnya. Nah, dapat kita lihat statusnya telah berubah. Nah, selanjutnya yaitu form dokter. Pada form dokter saya sudah menginput beberapa data dokter. Nah, langsung saja kita cari salah satunya. Di sini saya menginput kode dokternya, kemudian saya cari, maka akan muncul data dokter tersebut. Nah, untuk tombol ubahnya, di sini semisal saya ubah tanggal lahirnya, maka dapat kita lihat pada tanggal lahir telah berubah. Selanjutnya yaitu form diagnosa. Pada form diagnosa, di sini sudah ada beberapa yang telah saya input. Sekarang kita hanya perlu mencari kode diagnosanya. Kita input, kemudian kita klik icon cari. Maka nama diagnosa untuk kode tersebut akan muncul. Di sini kita akan mengubah nama diagnosanya menggunakan icon ubah. Nah,
dapat kita lihat telah berubah. Selanjutnya yaitu form ruangan. Di sini saya telah menginput beberapa data. Nah, kita input kodenya, kemudian kita cari. Maka data untuk kode ruangan tersebut akan muncul. Selanjutnya, semisal saya ubah nama ruangannya dengan cara mengklik icon ubah, maka data tersebut akan berubah. Selanjutnya yaitu form petugas. Nah, di sini saya telah menginput beberapa data petugas. Langsung saja kita input kodenya. Setelah kita memasukkan kode petugas, selanjutnya kita klik icon cari, maka data untuk kode tersebut akan muncul. Di sini saya ubah jenis kelaminnya menggunakan icon ubah, dapat kita lihat pada jika telah berubah. Selanjutnya yaitu form tindakan. Nah, di sini sudah ada beberapa yang telah saya input. Selanjutnya kita masukkan kode tindakan. Kemudian setelah itu kita klik cari, maka data untuk kode tersebut akan muncul. Begitupun untuk tombol ubah, kita hanya perlu mengklik maka data akan berubah. Di sini saya akan memfilter data tindakan menggunakan kode tindakan. Di sini saya masukkan 99, maka semua kode tindakan yang berawalan 99 akan muncul. Selanjutnya entitas relasi yang pertama yaitu TPP, yakni TP2RJ atau pendaftaran rawat jalan. Di sini sudah ada beberapa data yang telah saya input. Selanjutnya masukkan nomor rekam medis yang telah saya input sebelumnya, kemudian kita klik tombol cari. Maka data untuk nomor rekam medis tersebut akan muncul. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengubah poli tujuan. Dengan mengklik ubah, maka poli tujuan akan berubah. Nah, selanjutnya saya akan memfilter menggunakan nomor rekam medis. Langsung saja saya masukkan nomor rekam medis yang berawalan 0000. Nah, maka semua yang berawalan angka tersebut akan muncul. Nah, di sini saya akan mengambil untuk nomor rekam medis 000011. Kita klik 2 kali maka data akan muncul. Selanjutnya kita ke entitas relasi tempat pendaftaran rawat inap. Dapat kita lihat sudah ada data yang telah saya input. Di sini kita menginput, kemudian kita klik tampilkan, lalu kita klik icon cari, maka data tersebut akan muncul. Selanjutnya kita akan mengubah nomor antrian menggunakan icon ubah, maka dapat kita lihat nomor antrian telah berubah. Selanjutnya kita ke form entitas relasi pemeriksaan penunjang. Langsung saja dapat kita lihat di sini saya telah menginput data. Kita cari menggunakan nomor rekam medis. Kita input nomor rekam medisnya. Kemudian setelah itu kita klik cari. Maka data untuk nomor rekam medis tersebut akan muncul. Selanjutnya di sini saya akan mengubah dokter pengirimnya. Nah, kemudian kita klik ubah. Maka dokter pengirim akan berubah pada data grid. Nah, selanjutnya kita ke entitas relasi apotik. Di sini sudah ada beberapa data yang telah saya input sebelumnya. Selanjutnya kita input nomor rekam medis yang telah saya input sebelumnya, kemudian kita klik cari. Maka data untuk nomor rekam medis tersebut akan muncul. Di sini nama obat saya ubah menjadi ranitidin. Kemudian saya klik ubah. Maka data akan berubah. Selanjutnya saya akan memfilter data grid menggunakan nama obat. Semisal di sini saya input nama obat yaitu aspirin. Maka semua nama obat aspirin akan muncul. Nah, selanjutnya kita ke form entitas relasi UKM.
Di sini sudah ada beberapa data yang telah saya input. Selanjutnya kita masukkan saja nomor rekam medis yang telah saya input sebelumnya. Kemudian kita klik cari. Maka data untuk nomor rekam medis tersebut akan muncul. Kemudian di sini saya akan mengubah obatnya. Nah, setelah itu kita klik ubah, maka obat akan berubah. Selanjutnya saya akan memfilter data pada data grid menggunakan jenis kegiatannya. Nah, di sini saya akan memasukkan jenis kegiatan yaitu vaksinasi. Maka semua jenis kegiatan vaksinasi akan muncul. Selanjutnya kita ke form entitas relasi yaitu form bayar. Nah, langsung saja di sini saya telah menginput beberapa data. Kita cari menggunakan nomor rekam medisnya. Kemudian data akan muncul. Selanjutnya saya akan memfilter menggunakan nomor rekam medis. Dapat kita lihat di sini saya menginput nomor rekam medis. Kemudian kita klik 2 kali maka data akan muncul. Nah, di sini kita ubah nomor antriannya. Kita klik ubah. Maka data akan berubah. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara kerja semua command button yang ada di form entitas utama maupun entitas relasi. Nah, yang pertama yaitu form entitas utama, yaitu form pasien atau form identitas. Nah, setelah kita menginput data, kita akan mengklik cari. Kemudian di sini saya akan mencoba command button hapus. Langsung saja kita klik hapus, maka data tersebut akan terhapus. Selanjutnya untuk command button batal, semisal kita ingin menginput data namun tidak jadi, kita klik batal, maka data tersebut tidak akan jadi terinput. Selanjutnya kita ke form entitas relasi, yaitu form entitas relasi TPP RJ. Nah, di sini kita input terlebih dahulu nomor rekam medisnya, kemudian kita klik cari. Kemudian saya akan menghapus salah satu data dengan mengklik hapus, maka data tersebut akan terhapus. Untuk command button batal, seumpama kita akan menginput namun tidak jadi, maka kita klik batal, maka data tersebut tidak jadi terinput. Baik, mungkin hanya itu untuk aplikasi Puskesmas di Visual Basic-nya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.